Halo teman-teman, perkenalkan saya Bona Vidyawati Zebua, NIM 1904212. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode dan pendekatan dalam administrasi negara. Pendekatan atau approach adalah suatu langkah rasional untuk mempelajari objek tertentu. Nah, pendekatan yang digunakan untuk mempelajari perbandingan administrasi negara harus merupakan langkah-langkah konkret yang menjelaskan ilmu perbandingan administrasi negara dalam berbagai perspektif. UKASA tahun 1987 menjelaskan beberapa pendekatan, yaitu berikut ini. Yang pertama, pendekatan sistematis. Pendekatan sistematis mendasarkan administrasi sebagai sistem untuk diperbandingkan. Sistem-sistem yang dibandingkan adalah yang terdapat dalam administrasi negara. Misalnya, perbandingan sistem yang menganut monarki dengan demokrasi, negara maju dengan negara berkembang, negara yang kecil dengan negara yang besar wilayahnya, atau negara yang menganut presidensial dengan parlementer. Yang kedua, pendekatan ekologis. Nah, pendekatan ekologis memerhatikan interaksi antar faktor administrasi dengan alam sekitarnya atau lingkungan suatu negara. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dengan cermat meliputi politik, ekonomi, budaya, keamanan, teknologi, dan pertimbangan geografis. Kemudian pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan untuk memahami administrasi negara dalam perspektif hukum atau undang-undang. Hal ini karena persoalan yang berhubungan dengan administrasi negara tidak terlepas dari konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di samping pendekatan-pendekatan tersebut, dalam mempelajari perbandingan administrasi negara, diperlukan yang namanya metode. Nah, metode-metode yang dipergunakan ada 3, yaitu metode kognitif, metode historis, dan metode kritis. Belajar dengan metode kognitif dimulai dengan banyak membaca buku administrasi negara, memahami pengertiannya, objek yang dikaji, sistematikanya, makna ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, untuk sekedar menghafal istilah-istilah yang disajikan dan memahami berbagai batasan-batasan secara kognitif sudah cukup baik. Sedangkan belajar dengan metode historis adalah mempelajari sejarah administrasi negara di berbagai negara tentang seluk-beluk dan kelahirannya. Sedangkan kita belajar dengan metode kritis, yaitu melibatkan penalaran yang kontemplatif dan radikal, yaitu memahami makna filosofis administrasi negara. Metode lain yang dapat digunakan untuk mempelajari administrasi negara seperti metode deduksi, yaitu suatu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum, kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Kemudian metode induksi, yaitu metode berpikir dalam menarik kesimpulan dari prinsip khusus, kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu metode dialektika, yaitu metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap atau jenjang, yakni tesis, antitesis, dan sintesis. Metode induktif lebih mendahulukan fakta-fakta konkret dan menunjukkan ciri kekhususannya yang lebih menonjol dari fakta itu, bukan mengadakan premis-premis tertentu. Dari kenyataan fakta khusus itu diambil kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan metode induktif didasarkan pula pada metode empiris, karena fakta-fakta yang dipergunakan berdasarkan kenyataan aktual dan dialami secara langsung oleh si pemakainya. Metode deduktif berhubungan dengan metode induktif. Bahkan, tanpa peran serta metode induktif, metode deduktif tidak dapat dipergunakan, karena kedua metode ini bersifat komplementer atau saling melengkapi. Dengan metode ini, cara pengambilan pembuktian melalui jalan pemikiran, dalil-dalil atau anggapan dasar yang kebenarannya telah dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Metode tradisional. Metode ini merupakan metode yang sudah ada,
dan dipakai dalam studi perbandingan ilmu politik dan pemerintahan pada waktu itu. Ciri-ciri legal, formal, institusional, struktural, dan fungsional sangat kentara. Upaya untuk memperbaiki metode pinjaman ini dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan perbandingan administrasi negara, baik sebagai suatu keseluruhan ataupun pada aspek-aspek tertentu saja. Nah, sedangkan kelemahan pendekatan tradisional antara lain, tidak semua lembaga yang ada di Barat terdapat juga di negara lain, terutama pada negara yang sedang berkembang. Kemudian, mungkin ada kesamaan dalam struktur, tapi mungkin fungsi-fungsi berbeda. Kemudian, di dalam berbagai sistem politik, pasti dapat diketemukan fungsi yang sama, meskipun dilakukan oleh lembaga yang berbeda dengan cara yang berbeda pula. Kelemahan lain yang terkait dengan metode ini menurut Dwight Waldo adalah bahwa perbandingan administrasi bersifat kulturbound, terikat pada kebudayaan tertentu. Legalistik dan formalistik, deskriptif, tidak mendalam dan tidak betul-betul komparasi. Metode perbandingan yang kulturbound adalah cara membandingkan sasaran perbandingan yang terdapat di dalam lingkungan kebudayaan tertentu atau metode perbandingan yang terikat dengan kebudayaan tertentu, atau dalam hal ini adalah memusatkan pada negara-negara maju yang didominasi oleh budaya Barat atau Eropa. Dan yang terakhir yaitu tentang metode teori bentuk tengah atau middle range theory formulation. Metode yang dikemukakan oleh Farrell Hardy ini merupakan kritik atau pilihan lain dalam menggunakan alat bantu model. Menurutnya, model umum dianggap terlalu luas dan membutuhkan biaya, waktu, dan sebagainya yang relatif besar. Metode ini berusaha mengadakan atau melakukan studi perbandingan dengan mempergunakan aspek tertentu yang dipandang representatif bagi keseluruhan sistem administrasi negara sebagai alat perbandingan. Menurut metode ini, tidak perlu mengkonstruksi model keseluruhan sistem administrasi, melainkan dengan cara menentukan aspek tertentu dari keseluruhan sistem administrasi yang representatif sebagai alat perbandingan. Model bentuk tengah memangkas dalam dua hal, yaitu aspek administrasi diwakili oleh birokrasi dan aspek non-administrasi atau lingkungan diambil yang paling kuat atau dominan, yaitu aspek atau faktor sistem politik. Jadi demikian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.